Ya. Sudah, Bu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melaksanakan seminar aktualisasi Latsar CPNS golongan 3 angkatan 11 kelas B dengan penyaji adalah Firda Dwi Cahya Saputra SPD dengan judul Peningkatan Tanggung Jawab Siswa dalam Mengerjakan Tugas Melalui Naungan Narah Hubung Kedhuwung dan Jambangan pada siswa kelas 6 SD Negeri Kedhuwung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Perlu kami sampaikan, pelaksanaan seminar adalah pembukaan dari moderator, kemudian paparan singkat, laporan aktualisasi, dilanjutkan dengan testimoni mentor. Dalam hal ini mentor adalah Bapak Dr. Andes Ustadi MPD. Kami mohon testimoni dan penguatan apabila ada penguatannya, dan dilanjutkan dengan penguji Bapak Insinyur Slamet Sugiarto MURP dan ditutup oleh moderator. Untuk selanjutnya kepada Mas Firda Dwi Cahya Saputra, waktu kami persilahkan. Mas Firda? Dari ini ada masalah koneksi ini. Oh, salah koneksi. Jadi hilang. Sing tak sayang hilang. Begitu juga dengan dokumentasi saat konsultasi dengan kepala sekolah, karena kemarin waktu di seminar rancangan saya belum mengaitkan kepala sekolah, terus mendapat masukan dari Bapak Slamet untuk memasukkannya di dalam kegiatan. Kemudian kegiatan keempat di sini membagikan buku kontrol. Nah, sebelum membagikan ini saya membuat draft buku kontrol. Buku kontrol saya seperti ini bentuknya. Kemudian setelah mencetak dan juga membagikan ke orang tua, maka di sini ada bukti dokumentasi seperti ini. Maklum bukti dokumentasinya seperti ini karena di sana bisa dikatakan di daerah pegunungan, Bapak. Jadi apa adanya seperti itu. Nah, di sini ada kegiatan kelima, yaitu pelaksanaannya. Ini dilaksanakan 28 September sampai dengan 17 Oktober 2020. Nah, sebelum pelaksanaan itu dilaksanakan pengisian kuesioner tanggung jawab oleh siswa. Nah, di sini saya benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Sebelumnya saya menyemprotkan hand sanitizer terlebih dahulu dan juga selalu pakai masker, Bapak Ibu. Nah, di sini yang dihasilkan yaitu adalah kuesioner yang sudah diisi oleh siswa. Nah, kuesioner itu untuk apa? Yaitu untuk membandingkan ada peningkatan apa tidak di dalam kegiatan saya. Di dalam melaksanakan kegiatan tahap 1 sampai dengan tahap 3 yaitu guru dengan berkunjung, Bapak. Berkunjung ke kelompok Jambangan dan kelompok Kedhuwung. Jambangan kemarin ada 2 kelompok dan untuk Kedhuwung 1 kelompok, Bapak. Jadi guru berkunjung, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian ada kegiatan ke-6 yaitu evaluasi mingguan. Nah, evaluasi mingguan ini dilaksanakan tanggal 3, 10, 17 Oktober 2020. Dilaksanakan setiap hari Sabtunya. Pada misalkan tahap kegiatan 1
nanti di hari Sabtu diadakan evaluasi. Nah, ini seperti ini ada catatan pelaksanaan naungan itu, misalkan pelaksanaan tahap 1 berjalan dengan lancar atau ada kendala seperti itu, Bapak. Itu dilaksanakan selama 3 tahap di setiap hari Sabtunya. Kemudian kegiatan 7, nah di sini adalah pengumpulan hasil pengamatan naungan itu sendiri, yaitu mulai dari mengumpulkan pengamatan, buku kontrol. Di situ setelah mengumpulkan buku kontrol, tugas guru meminta tanda tangan orang tua, memberikan paraf pada buku kontrol dan juga minta paraf kepada kepala sekolah. Nah, itu sudah dihitung dan siswa yang mendapatkan tanda tangan terbanyak itu dengan tugas yang bisa dikatakan lebih baik daripada yang lain akan mendapatkan apresiasi supaya memotivasi siswa untuk tetap semangat dan bertanggung jawab atas tugasnya nantinya. Ini adalah bukti daripada dokumentasi saya. Kemudian di sini saya juga menampilkan video. Mohon maaf Bapak, di sana memang begini kondisinya. Ini video saya putar sedikit saja. Ini. Selamat pagi anak. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Mohon maaf, apa adanya sekali itu video saya. Kondisi sehat semua. Jangan lupa dalam situasi pandemi corona atau COVID-19 untuk selalu memakai masker ketika di luar rumah dan juga tetap jaga kebersihan. Nah, ini kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Nah, ini pemberian apresiasi Bapak Ibu. Bahwa setelah selesainya kegiatan ini di salah satu rumah kelompok Jambangan ini, Bapak akan memberikan apresiasi. Agak nyendat-nyendat. Saya skip ya Bapak. Ya. Kepada siapa pihak itu? Saya skip. Nah, ini lanjut ke kegiatan 8. Selamat pagi anak. Belum muncul dah Bapak. Kegiatan 8 di sini adalah pelaksanaan kuesioner tanggung jawab setelah terlaksananya kegiatan naungan itu sendiri. Nah, di sini nanti adalah bagaimana saya sebagai pelaksana kegiatan dapat mengukur adanya peningkatan atau tidak dari kuesioner tanggung jawab yang pertama dengan kuesioner tanggung jawab yang terakhir. Nah, ini buktinya seperti ini, dokumentasi, dan juga nanti ada ini, yaitu angket yang sudah diisi setelah pelaksanaan. Ini saya mengambil dari salah satu siswa, dan adanya peningkatan, diagram peningkatan. Nah, ini saya mengambil 3 indikator, yaitu indikator tanggung jawab dalam angket, penyelesaian tugas lebih baik, mandiri, dan tekun. Dan itu ada peningkatan seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kegiatan 9, yaitu kegiatan akhir dalam laporan aktualisasi saya, dilaksanakan 20 sampai dengan 31 Oktober 2020, menyusun laporan. Mulai dari mengumpulkan bukti, dari kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 8, melakukan konsultasi, dan juga mencetak laporan. Nah, habituasi nilai-nilai aneka, di sini akuntabilitas dari aktualisasi saya ada tanggung jawab, partisipasi, kejelasan target, konsisten. Nasionalisme ada saling menghargai, gotong royong, musyawarah mufakat, humanis, bijaksana, kerja keras. Kemudian etika publik, sopan santun, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, hormat, komunikatif, dan integritas tinggi. K, komitmen mutu, inovatif, kreativitas, efisiensi, orientasi mutu, komitmen mutu. A, yaitu akuntabilitas, jujur, terbuka, disiplin, tepat waktu. Nah, anti korupsi maksud saya. Nah, aktualisasi ini dapat berjalan dengan baik karena saya menggunakan dan menerapkan nilai aneka dalam setiap kegiatan. Selanjutnya adalah kendala dan strategi mengatasi kendala, di mana selama ini di sini dalam pemberian, dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, itu saya mengalami kendala, yaitu sulitnya memberi pemahaman kepada wali murid terkait kegiatan.
karena di sana mohon maaf sekali, bukan maksud apa, karena belum bisa baca tulis Pak, banyak yang seperti itu. Nah, saya yaitu untuk mengatasi kendala ini meminta bantuan rekan guru yang berasal dari penduduk sana asli untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu atau wali murid menggunakan bahasa sana, Pak. Kemudian juga kondisi geografis yang kurang mendukung, apalagi sekarang sudah memasuki musim penghujan, jadi jalanan di sana itu memasuki rumah-rumah kelompok itu masih tidak bisa dilalui yang Pak. Seperti sepeda motor itu sulit. Nah, saya melakukan kegiatan itu dengan jalan kaki berkunjung ke rumah siswa. Nah, adapun kesimpulan dari kegiatan aktualisasi yaitu yang terdiri dari 9 kegiatan itu menunjukkan peningkatan tanggung jawab siswa, Bapak. Dengan hasil rata-rata kuesioner prakegiatan adalah 39,9 dan hasil rata-rata pasca kegiatan adalah 79,7%. Jadi dapat saya simpulkan kegiatan aktualisasi saya ini dapat meningkatkan tanggung jawab siswa dalam pembelajaran, di dalam pengerjaan tugas dan sebagainya. Kemudian saran yaitu bagi diri sendiri, yaitu saya sebagai penulis diharapkan tidak berhenti untuk melakukan inovasi, tidak berhenti sebatas Latsar ini saja. Mudah-mudahan nanti setelah Latsar juga bisa berinovasi, bisa bermanfaat bagi lembaga, termasuk lembaga saya namanya SDN Kedung 2, Bapak. Kemudian bagi guru lain yaitu turut berperan aktif dalam menerapkan perilaku tanggung jawab dalam setiap kegiatan pembelajaran di sekolah. Maksud saya kegiatan di sekolah gitu. Kemudian bagi sekolah yaitu selalu memberikan dukungan pada guru dan dalam melaksanakan setiap kegiatan yang bersifat meningkatkan mutu peserta didik serta kualitas pelayanan pendidikan. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya tampilkan dalam presentasi ini. Ada kurang lebihnya saya minta saran dari Bapak Penguji. Sekian, terima kasih presentasi saya. Ya, demikian Bapak Ibu presentasi dari Mas Firda Dwi Cahya Saputra. Untuk selanjutnya kepada mentor Bapak Dr. Tu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat yang saya hormati Bu Nani, yang saya hormati Mas Firda. Dalam aktualisasi ini Mas Firda itu yang tidak bisa ditulis di situ. Sebenarnya ada beberapa tantangan yang berhasil dilalui. Yang pertama, tantangan ketika musim seperti ini, anak-anak kelas 6 itu biasanya tidak masuk sekolah. Mereka membantu orang tuanya berkebun. Walaupun tidak ada pandemi pun, kalau bulan-bulan begini, sekolahnya praktis seperti libur. Karena mereka membantu orang tuanya berkebun. Ini tantangan, bagaimana supaya pembelajaran tetap ada. Kemudian tantangan yang kedua, orang tua juga. Apalagi oleh Mas Firda ini pakai buku penghubung, pakai apa, ini kan bagi orang tua, aku nggak sekolah lah, apa di kona gitu. Sehingga ini tantangan juga, bagaimana supaya orang tua bisa ikut mengalami dalam proses pendidikan putra-putrinya. Kalau Pak Slamet, Bu Nani tadi melihat siswa kelas 6 pakai rompi seperti anak kota, nggih. Pakai rompi merah. Padahal itu di sana itu rompi itu mengatasi kedinginan. Itu masih bagus, Pak. Masih dirangkepi jaket yang warnanya macam-macam. Dan yang paling berat itu hambatan dari Mas Firda sendiri. Oleh karena itu Pak Slamet, Bu Nani sangat berhasil mengatasi dirinya sendiri. Mas Firda ini latar belakangnya orang Blitar di daerah datar, ditempatkan di Kedung. Kedung ini medan yang bukan main itu. Di antara bukit-bukit di lereng Gunung Bromo. Jadi mengatasi dirinya supaya tetap kerasan di situ itu juga menjadi masalah. Setiap ketemu saya mengingat, Pak, kapan saya bisa mutasi? 10 tahun yang akan datang.
Jadi aktualisasi ini sungguh memang mencipta komitmen itu yang paling kuat, komitmen yang harus dilakukan oleh Mas Firda apapun gitu. Harus berhasil menunjukkan komitmennya sebagai guru di wilayah Kedung. Saya kira begitu komentar saya, Bu Nani, Mas Ahmad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya pada penguji Bapak Slamet Sugiarto, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nani, Pak Stadi, untuk di Firda. Firda kan bayang lu cewek wae. Jadi saya Saputra, Pak. Saputra biasanya. Oke, sepanjang yang saya sudah coba lihat, maka secara prinsip laporan sudah bisa diterima, apalagi tadi dengan pernyataan dari kantor yang mengapresiasi usaha Anda untuk bertahan di sana. Ingat sudah tanda tangan 10 tahun baru pindah. Jadi dikerasanke, nek rugi bojo ya kepek bojo wong kono gitu ta. Jadi kerasan gitu loh. Siap, Jadi kerasan nek durung entuk bojo. Wis di bojo aja terus kemudian sudah punya calon, Pak. Calonnya kudu ditarik gelem ra nang kedua ngono lho. Tidak mau, Pak. Oke. Berarti ini yang atas itu ya, yang paling atas, Pak. arah ke Bromo itu ya? Iya, Pak. Suku asli Tengger, Pak. Suku tertua Tengger. Oh, makanya kok tadi memakai penduduk lokal, bahasanya memang beda bahasa Jawanya? Seperti bahasa Osing, Pak. Oh, Reyang, bahasa Osing. Rika. Ngono yang bisa ngono ya. Aku seneng bahasa Osing. Oh, makanya kok perlu ada penduduk lokal diajak itu karena mungkin karena banyak kata-katanya sama tapi maknanya berbeda ya. Iya, Pak. Sing kalau di Jawa itu yang nang kono sing ora ya. Bisa keliru toh. Kayak Bali. Sora mendampingi anak sing bisa, oh diarani bisa. Jebule ora. Bahasa Iya. Oke. Nah, jadi secara prinsip sudah bisa diterima. Ada pertanyaan tadi terkait dengan proses pembelajarannya. Jadi sebenarnya pas menggunakan naungan itu pas pembelajaran tema atau pas pembelajaran yang khusus? Kan Nah, ini harus tema ya. Pembelajaran tema, Pak. Saya mengambilnya dari temanya. Tema 2. Tema apa kipasan? Itu Pas mulai apa? dari pembelajarannya mulai dari tema 2, pembelajaran tema 1, pembelajaran Maksudnya isinya apa? Iya, Pak. Nama temanya. Nah, materinya itu saya laksanakan setiap hari, Pak. Pembelajarannya 3 minggu itu. Nah, ini saya bawa sebagai bukti LKPD. Ini untuk tema 1 pembelajaran 1, tema 2 subtema 1, Pak. Tema 2 subtema 2 pembelajaran ke-1 ini. Ini tentang di sini yaitu membuat tentang membuat seperti peta konsep itu, Pak. Ini saya bawa, saya coba ini sebagai bukti saya bawa ini. Kemudian yang saya bawa sebagai bukti tidak hanya yang ini, ada lagi. Nah, ini yang matematikanya ini seperti ini. Ini saya sendirikan untuk matematikanya mengenai lingkaran masyarakat.
dalam pemberian materi masih seputar lingkaran. Nah, ada yang tematik, ada yang ini matematika saya sendirikan. Karena matematika kelas 6, yaitu mengenai lingkaran untuk matematika. Dan masih banyak selama 3 minggu itu, tapi saya membawa bagi sampel. Oke. Ini orang lokal itu dalam rangka apa wae? Yang bisa bahasa lokal itu dalam rangka apa saja? Dimintai bantuan. Seperti menjelaskan itu Pak, sosialisasi menjelaskan buku kontrol. Saya meminta teman saya, guru kelas 3 untuk meminta penjelasan pada orang tua. Soalnya Pak sulit ngomong. Ya, kalau pakai bahasa kita reyang nggak paham. Reyang-reyang gitu. Oke. Kalau dilihat dari aneka, itu penerapan nilai apa itu? Yang Ketika Anda menggunakan bahasa lokal untuk berkomunikasi dengan mereka. Nah, dalam penerapan aneka itu mungkin bisa coba gotong royong tadi yang saya sebutkan, seperti waktu pelaksanaan sosialisasi, ya saya meminta bantuan kepada teman, salah satu guru di kelas 3, untuk menjelaskan bahwa kegiatan ini seperti apa, nanti tugas orang tua seperti apa, seperti itu, Pak. Gotong royong. Oke. Saya kira itu, kemudian kalau saran perbaikan hanya untuk terkait dengan kesimpulan. Biar kesimpulannya sama dengan saran, barangkali kesimpulan terkait dengan penerapan anekanya juga disampaikan ya. Itu kan kesimpulannya baru terkait dengan hasil kegiatan aktualisasinya. Nah, nanti dilengkapi dengan penerapan anekanya. Jadi itu kan bagus itu tadi bagaimana Anda menerapkan gotong royong untuk menghadapi tantangan dalam pelaksanaan. Saya kira begitu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bulan. Ya, demikian Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Seminar laporan aktualisasi Firda Dwi Cahya Saputra yang pada prinsipnya diterima dengan, apalagi dikuatkan dengan apresiasi dari mentor. Untuk itu marilah kita mengucap syukur dan selamat kepada Firda Dwi Cahya Saputra. Kita beri aplaus. Untuk selanjutnya adalah Yuwita Vivi Yuliana SPD. Ibu. Dengan